Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz mau nanya nih Pak Ustadz. Dulu waktu saya masih aktif bekerja itu Pak Ustadz ya, di tempat pekerjaan itu kan memang macam-macam di situ Pak Ustadz, pekerjaan itu sebagai seorang kontraktor itu ya proyek macam-macam. Nah, kadang-kadang itu ada juga sih teman-teman yang ngajak, yuk kita ini harus berubah lebih baik supaya nanti proyek ini bisa lebih sukses lagi. Apa yang kita inginkan bisa kita dapati di proyek itu gitu. Nah itu kan ada juga yang menyitir itu kan tidak berubah nasib suatu kaum. Jadi kita harus berubah, kita harus rajin sholat supaya nanti proyek ini sukses, berhasil. Apa yang kita inginkan dari proyek itu kita bisa dapat keuntungan. Nah seperti itu Pak Ustadz. Jadi sebenarnya perubahan yang dimaksud itu sebenarnya seperti apa ya Pak Ustadz, sehingga bisa merubah keadaan, merubah satu nasib. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahan dan penjelasan ini Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya dari apa yang dikerjakan, apa yang disemangatkan itu boleh-boleh saja. Jadi mau merubah nasib agar dapat proyek, iya betul. Kemudian punya keuntungan, nah itu boleh-boleh aja. Sukses ini, proyeknya, sukses gitu. Proyeknya selesai kan itu gitu memang ya. Pak Ustadz, itu ya. yang kelihatan lah. Boleh-boleh aja ya, secara harfiah biasa. Muamalah itu kan muamalah biasa. Muamalah ya. Nah, yang harus kita pikirkan di dalam melakukan aktivitas itu kan pada saat mau berubah, diminta sholatnya dirajiin, ngaji atau apa, boleh aja. Memang anjurannya seperti itu. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah itu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Nah, kalimat ini sebenarnya kalimat penyemangat dan kalimat ikhtiar. Jadi penyemangat itu memang harus jangan ngelukro, maksudnya seperti itu. Jangan putus asa. Seperti itu. Jadi penyemangat kalimat ini, dan memang ini dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Sebenarnya memang dari ikhtiar itu nanti Allah akan merubah. Nah, merubah ini, kalimat ini nggak cuma orang Islam tok. Jadi orang yang bukan Islam pun kalau dia itu berusaha berubah dari keterpurukan, bisa aja Allah memberi. Kaum itu yang dimaksud bisa ke perseorangan gitu Pak Ustadz. Ya kalau kaum itu ya kaum jelas, maksudnya iya. Ayat tersebut itu bisa aja dipergunakan untuk perseorangan. Ya istilahnya boleh. Karena kan yang paling kecil kan ya orang itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau waktu turunnya ayat tersebut kan memang betul ada kaum yang pada waktu itu terkena penyakit musibah lah istilahnya seperti itu. Jadi turunlah ayat tersebut sehingga kalimatnya dengan kaum, sebenarnya itu dipergunakan untuk sendiri bisa. Jadi kalau mau bekerja kan sendiri, bukan kaum yang mau bekerja. Kan betul. Seperti itu. Kalau kaum mau bekerja ya TKI, nah itu kaum yang mau bekerja. Ya sama-sama mohon pada Allah Ta'ala agar dimudahkan mendapatkan pekerjaan, itu boleh. Tapi kalau personal ya boleh. Sebenarnya adalah semangat untuk melakukan aktivitas baik. Nah, pada saat mamanya kalau di kantormu dulu itu suruh sholat, suruh berjamaah, tidak ada masalah suruh itu. Tapi niatnya itulah yang
Jadi sebenarnya harus diperhatikan, karena pada saat niatnya itu agar dapat proyek, nah nanti setelah proyeknya dapat, konsekuen nggak dengan apa namanya, frasa-frasa bab-bab tentang pekerjaan-pekerjaan di proyek. Nah, kan begitu. Kalau memang dia itu dapat proyek, kemudian keuntungannya 15%, jelas 15% itu diberikan kepada kantor, itu masih nggak ada masalah. Kan seperti itu, ya. 15% jelas masuk kantor, kemudian di luar 15% ada lagi nggak efisiensi, nah, itu kan di luar 15% akhirnya. Ada tambahan berapa? Ini 10 sampai 15 lagi masih bisa nih. Nah, itu kan efisiensi menurut kalimat manajemen. Ya kalau menurut kalimat normal ya nyuri namanya itu. Oh, ya. Itu nyuri tetepan. Gitu ceritanya. Bagaimanapun juga itu nyuri. Nanti yang dikasihkan ke kantor, umpamanya dari 15% yang nyuri itu yang dikasih ke kantor hanya 3%. Yang 12%, wah bagi-bagi. Ya kan? Yang 6% ya yang paling tinggi kan gitu. Yang tinggi yang nyuruh siapa kan gitu. Nanti yang lainnya dibagi-bagi. Ya. Di situ itu yang tidak boleh sebenarnya. Jadi itu mau dengan gayanya sholat agar dapat proyek, tapi ngakali Allah tuh ya begitu itu. Iya. Dia pikir itu Allah bisa dia akalin. Kenapa orang bisa berbuat seperti itu, Ustaz? Ya karena nafsunya itu tadi. Walaupun dia sholat, uang itu harum, Ji. Maksudnya harum dicium-cium? Iya, cium-cium itu harum. Apalagi uang baru. Harum. Kas tuh baunya. Iya. Nah, di titik itulah orang nafsunya itu muncul. Makanya orang yang pada waktu itu korupsi, saya mau tanya dulu waktu kuliah dia korupsi enggak? Kan relatif enggak? Iya. Iya, betul. Kalau saat dia itu kerja, dia korupsi, dia berubah enggak? Dia merubah nasibnya enggak? Merubah. Untuk korupsi. Lebih jelek. Berarti perubahan ini ada, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Iya. Tergantung apa itu ya, Pak? Ya tergantung nafsunya dia. Oh, nafsunya ya. Dan nafsunya dia kuat di mana? Kan gitu. Oke. Umpama kamu dulu waktu kuliah, SMA kuliah, sering marah nggak kamu? Sering. Sama siapa? Orang tua. Setelah kamu itu punya istri, sering marah juga nggak sama istri? Sering juga, berarti dua. Sama orang tua, sama istri. Loh kan berubah juga nasibmu nanti nasibmu nanti. Kan itu juga merubah. Kamu merubah nasibmu sebenarnya. Yang dulunya kamu itu umpamanya nggak pernah marah, jadi marah lah. Kamu kan merubah nasibmu. Cuma belum aja waktunya kamu dihajar oleh Allah Ta'ala kan gitu. Sama. Jadi kalimat tersebut itu bisa menjadi baik, bisa menjadi tidak baik, dia merubah. Insya Allah seperti orang jadi pejabat itu dulu orangnya gimana? Arogan seperti itu? Enggak, belum tentu. Iya. Umpamanya dia jadi bupati, dia korupsi. Dulu dia itu korupsi enggak bisa wong. Enggak ada jabatan bupati. Dia hanya umpamanya nyanyi, enggak bisa dikorupsi. Kan? Tapi di waktu itu dia nyanyi ya baik-baik aja, sholatnya tertib, ini tertib, ini tertib. Pada waktu dia mau menjadi bupati, nah mulai dia muncul nih. Nah, dia merubah nasibnya nggak waktu itu? Iya. Merubah dia. Yang dulunya itu polos, culun, jadi lebih arogan, harus ngikut nih. Saya kan bupati, ikutin nih. Dan perubahan itu orang itu sendiri, bukan Allah yang ini, Pak Ustadz ya? Ya orang itu yang nulis sendiri. gitu ya? Enggak. Ya takdirnya itu dia menulis takdirnya sendiri. Allah itu memberikan jalan aja. Kalau kamu berubahnya baik ya jadinya baik. Lah kalau kamu itu merubahnya buruk ya jadinya ya buruk nanti. Ternyata bisa jadi buruk perubahan itu ya, Pak. Makanya harus kita pahami. Kalau memang Allah menyuruh berbuat baik ya berbuat baiklah sebenarnya. Gitu. Ya itu berbuat buruk kan bisa.
Tapi bukan dari Allah, tapi kan berubah kamu tetap. Berubah jelas. Walaupun acuannya Iya, bukan iya. ayat tersebut. Berubah nggak deh? Berubah. Lah iya. Kalau besok ketangkep, lah ya itu. Itu hasil dari perubahan buruknya. Iya. Kan seperti itu. Belum lagi nanti kalau dia sudah menikmati makanan yang dari harumnya uang tadi, Iya. udah dimakan sama istri, sama suami, sama anak, dia bertanggung jawab besok di akhirat. Seperti itu harus dipahami. Jadi di dalam melakukan pekerjaan nggak bisa semua pekerjaan itu dianggap ibadah, itu nggak bisa. Bisa, ya betul. Bisa aja pekerjaan itu bisa menjadi ibadah, boleh. Boleh. Tapi semua pekerjaan itu kalau kita bekerja itu ibadah yang mana? Oh, betul. Kalau dia ditanyain yang bekerja di bank, wah kan beda loh. Kan kamu katanya ngomong bisa jadi ibadah. Iya. Kan nggak bisa. Wah itu kan anu. Nah, terus kamu ngomongnya apa akhirnya? Ya kan nggak boleh kita ngomong semua pekerjaan itu ibadah. Kan nggak bisa. Nggak boleh. Tapi bisa aja ngomong bekerja itu bisa menjadi ibadah. Kalau kan gitu sesuai dengan syariat Islam lah, itu baru benar. Kalau hanya ngecipris saja bekerja itu ibadah, nah ya, dia nanti akan bertanggung jawab dengan ucapannya itu. Kalau sesuai dengan syariat Islam, makanya orang pada berubah semua ya, bupati, wali kota yang ini yang korupsi kan berubah dia. Akhirnya ketangkep lah kan gitu. Dulunya dia begitu enggak? Iya. Kan dia berubah dari biasa menuju bupati, menuju wali kota, berubah. Iya. Kan gitu. Makanya kalau orang, kan ada orang kalau hidupnya susah, wah ini lagi diuji sama Allah. Itu salah sebenarnya itu Ya, kata-kata itu benar, titik itu benar. Titik itu benar ya. Benar, diuji oleh Allah Ta'ala. Benar. Takdirnya memang lagi itu diuji betul. Tapi dia mau berubah enggak? Itu kuncinya di situ. Kalau dia hanya cuma Ini diuji mau terus dia membenarkan dia yang malas, oh ya salah. Iya. Ustadz, kalau ayat tersebut kalau tidak berubah, Allah tidak akan merubah. Kalau orang, contohnya dalam mencari uang lah istilahnya. Kalau dia nggak berubah, Allah nggak merubah. Kalau dia berubah, apa udah pasti dia mendapatkan hasil? Belum tentu. Tapi tetap aja Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Makanya kalau istilahnya saya itu, kalau memang kita niat terus pasti akan berhasil. Enggak, kamu kok kayak Tuhan ngomong pasti berhasil. Malah gitu jadinya. Kan gitu. Yang bilang pasti itu hanya Allah. Kita itu hanya semoga Allah mengizinkan. Walaupun udah bekerja keras. Iya. Kan umpamanya kerja keras tiap hari tapi uangnya biasa-biasa. Iya, teman-teman kita, saudara kita yang mohon maaf ini lagi uji menjadi ngayuh becak maunya. Nah itu kan kerja keras beneran. Bener. Susah. Nah yang duduk di meja, di belakang meja malah enak, jabatan gampang, asal ngatok dengan atasannya kan begitu. Tidak ada yang kerja keras dia. Dia kerja di ruangan ber-AC. Saudara kita itu kan becak itu dia dipanasan. Bener, kering, kerontang dan sebagainya. Ada usia tinggal buka, nyuruh dan sebagainya. Ya, dia memanggil pelayan ini, padahal bukan dia yang membayar pelayan, yang membayar dia. Bagian kayak saya membayar pajak seperti itu. Bukan dia, tapi gayanya, aduh, nggak mau dikalah. Nah, di titik itulah sebenarnya orang juga berubah sebenarnya, tapi berubah menjadi buruh. Kalaupun dia masih bisa sholat, ya alhamdulillah masih bisa sholat. Dia masih bisa umroh, nanti dulu. Umrohnya uang dari mana, kan gitu. Nah, di titik itulah kita harus belajar. Istilahnya kalau tidak akan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Itu harus dimaknai benar-benar, karena dia tetap akan bersanding dengan faida kutiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Seperti dia akan bersanding di situ. Monggo silahkan, kalau mamanya kerja keras, Allah mau ngasih ya ngasih.
Mau ngasih lebih, yang ngasih. Jadi tidak bisa, tidak boleh kita itu terus umpamanya diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala harta, terus ngomong harta ini dari saya kerja keras, dulu saya itu sengsara, ini halah. Terus kamu itu loh yang ngasih rezeki itu Allah, kok kamu itu ngaku-ngaku dulu itu saya itu sengsara, saya ini, kemudian saya kerja keras, saya jadi ini, jadi ini, jadi ini. Nah, mana Allahnya? Ngedengerin nggak ada Allahnya. Kalaupun dia bilang alhamdulillah, itu matanya itu dilihatin enggak kepada Allah. Iya, dia senang aja sih. Karena hafal aja kalau dia begitu itu dengan mengucap alhamdulillah. Ya masih syukur, tetapi hatinya enggak pada Allah. Sama aja Allah tahu bahwa dia bercerita untuk dirinya sendiri. Nah, di titik itu dia lupa bahwa masyabaka min hasanatin fan min Allah. Apa saja nikmat yang dia terima, kita terima, nikmat itu dari Allah. Makanya jangan mengaku-ngaku nikmat itu dari hasil jerih payah kita, tidak boleh. Begitulah iman, begitulah tauhid. Jadi harus belajar memahami setiap saatnya, setiap harinya. Ya, mudah-mudahan ini manfaat, bisa dikerjakan setiap hari, bisa berikhtiar. Tapi lihat ya ikhtiarnya ya, gitu ya. Iya, Tidak sembarang ikhtiar itu bisa halal, thayyib ya. Mudah-mudahan manfaat lah. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.